Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Akila dari kelas 11-6 absen 23, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang angin puting beliung. Angin puting beliung atau tempeliung, bisa juga disebut puting beliung menurut KBBI, adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dalam dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang membentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Puting beliung biasanya terjadi pada musim pancaroba. Kejadiannya bersifat lokal 5-10 km dan berlangsung singkat 3-5 menit. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300-480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di setiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan tengah, dan timur Asia, timur tengah Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia Barat dan selatan Australia dan Selandia Baru. Shalom semuanya, namun budaya salam membajikan. Perkenalkan, saya Yaskil Green Octaviano dari kelompok 8 absen 35. Di sini saya akan membawakan materi tentang bencana alam, yaitu ciri-ciri bencana alam puting beliung dan daerah rawan yang terkena puting beliung. Nah, di sini puting beliung tersendiri terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung secara cepat, yaitu pada umumnya sekitar 5-10 menit. Namun hal tersebut berdampak sangat merusak bagi lingkungan sekitar dan perabotan rumah tangga. Nah, puting beliung tersendiri ini sering terjadi pada musim pancaroba, yaitu peralihan musim, seperti contohnya musim kemarau ke musim hujan. Bencana alam puting beliung tersendiri juga memiliki bentuk khas yang unik, yaitu seperti corong atau belalai. Nah, puting beliung ini memiliki bentuk pusaran angin yang kencang dan kuat, yang dimana dia memiliki kecepatan 60-100 km per jam atau bahkan lebih. Lalu daerah di Indonesia yang sering terkena bencana alam puting beliung pada umumnya daerah pada dataran rendah yang memiliki kelembapan yang tinggi dan perubahan suhu yang cepat. Seperti contohnya di Jawa Barat, berada di Bandung, Bekasi, Bogor, dan Subang, lalu Karawang. Lalu untuk di Jawa Tengah berada di Solo, Semarang, Purwokerto, dan Pekalongan. Dan di Jawa Timur untuknya yaitu Surabaya, Sidoarjo, Jember, dan Madiun. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah. Dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Febrian, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak dari angin puting beliung. 1. Melumpuhkan sarana transportasi. Kekuatan angin ini mampu merobohkan pepohonan, mematahkan jembatan, dan menerbangkan atap-atap rumah yang dapat menghalangi jalan-jalan utama, sehingga menghambat beberapa laju transportasi. 2. Mengganggu transmisi sinyal komunikasi. Dampak selanjutnya dapat mengganggu transmisi sinyal-sinyal komunikasi. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan udara di atmosfer yang menyebabkan suhu udara menjadi sangat panas. Pada saat udara panas, lapisan ionosfer akan terganggu. Hal ini menyebabkan transmisi sinyal-sinyal komunikasi menjadi tidak lancar. Dan yang ketiga, merusak teknologi. Kekuatan angin puting beliung
dengan durasi yang sangat cukup lama, sangat mampu merusak teknologi-teknologi yang terdapat pada suatu wilayah tertentu. Kerusakan yang terjadi akan membuat teknologi tersebut tidak berfungsi akibat sambungan-sambungan yang terputus. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mitigasi dan juga adaptasi angin puting beliung. Yang pertama, mitigasi angin puting beliung. Mitigasi sendiri bertujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan. Yang pertama, mitigasi struktural. Dengan cara membangun rumah dengan konstruksi tahan angin seperti atap yang dikait kuat dengan rangka bangunan. Yang kedua, yaitu dengan cara menanam pohon penahan angin, seperti bambu-bambu di sisi-sisi tertentu lahan. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat saluran evakuasi dan tempat perlindungan sementara di daerah rawan. Kemudian yang kedua adalah adaptasi angin puting beliung. Adaptasi adalah penyesuaian untuk hidup berdampingan dengan resiko bencana, yaitu yang pertama dengan cara mengatur jadwal tanam pertanian untuk menghindari masa puncak puting beliung, biasanya saat musim pancaroba. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara menyimpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air atau tahan angin. Kemudian yang ketiga, pelatihan evakuasi mandiri di sekolah dan masyarakat secara berkala. Yang keempat, yaitu dengan cara memiliki asuransi rumah atau usaha, terutama di daerah yang rawan.